Ketika melihat orang lain jauh lebih tinggi, maka pakailah kacamata motivasimu. Ketika melihat orang lain jauh di bawahmu, maka gunakanlah kacamata syukurmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, udah nyampe di hari Minggu. Kayaknya tuh nggak kerasa banget. Entah kenapa kalau dari hari Sabtu ke Senin tuh sebentar, tapi kalau dari Senin ke Sabtu lama banget. Ibu rumah tangga tahu banget ya, kalau hari Sabtu sama Minggu tuh hari yang paling ditunggu-tunggu. Nah ini Bun Ai tadi tuh mau dubbing, cuma kebetulan tuh di daerah rumah Bun Ai kayak lagi ada hajatan. Jadi ya suara dangdutnya agak-agak kedengeran. Tapi alhamdulillah ini kayak lagi break istirahat, jadi Bun Ai bisa dubbing. Dan sekali lagi mohon maaf kalau nanti dubbingnya terburu-buru karena khawatir bersaut-sautan lagi sama dangdutnya deket rumah Bun Ai. Nah kalau teman-teman di weekend ini udah kondangan berapa kali nih, atau weekend ini menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta melakukan kegiatan apa? Kalau Bun Ai pribadi Jumat Sabtu kemarin alhamdulillah melaksanakan Zoom Meet sama teman-teman dari Smart Mom Class. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya Bun Ai bersyukur hingga detik ini masih dikasih semangat sama Allah untuk terus konsisten. Karena jujur ya, mempertahankan semangat itu jauh lebih sulit dibanding memulai. Kan kadang-kadang memulai itu jauh lebih mudah ketimbang mempertahankan ya. Ada gak sih yang sama? Kadang-kadang semangatnya tuh hilang, ngedrop, ngedown, itu ada. Apalagi kayak kalau kita udah mulai banding-bandingin nih pencapaian kita sama pencapaian orang lain, itu pasti ada sedikit ya rasa ngedown. Nah untuk ngatasin itu semua, balik lagi sih kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan kecil sehingga kita bisa lebih berfokus pada rasa syukur. Nah untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas sama teman-teman gimana caranya ibu rumah tangga ngatur uangnya zaman dulu. Meskipun secara perbandingan kita nggak bisa bandingin antara ibu satu dengan ibu yang lainnya gitu ya, atau ibu zaman dulu nih sama ibu zaman sekarang, itu kan pasti memiliki challenge yang berbeda. Seperti pendidikan anak-anak yang kalau ibu zaman dulu mungkin akan jauh lebih santai karena memang kurikulumnya itu juga kan gak terlalu yang kayak sekarang. Sekarang tuh Masya Allah kelas 1, kelas 2 tuh udah kayak pelajaran Bun Ai dulu kelas 3. Ada gak yang sama? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komen. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar keuangan atau apapun itu, boleh ya langsung aja tulis di kolom komen. Bunda juga pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang paling teman-teman ingat dari orang tuanya teman-teman dalam ngatur keuangan. Kalau Bunda pribadi tuh selalu ingat kalau dulu nggak habis nasinya, itu dibilang nasinya bakalan nangis dan bakalan sempit rezeki kalau bangunnya kesiangan. Ada nggak sih yang sama? Nah, kalau ada yang sama mungkin orang tua kita satu ini ya, satu organisasi. Oke, jadi yang pertama kita bakal ngebahas cara ibu rumah tangga ngatur uang zaman dahulu yang mungkin aja bisa kita praktekkan di zaman sekarang sehingga keuangan kita bisa lebih terarah. Nah, yang pertama adalah memiliki jadwal belanja. Nah, ibu-ibu zaman dulu tuh lebih mudah ya untuk mengatur jadwal belanja karena kan pasar aja tuh dibikinin jadwal Selasa sama Kamis misalnya, nggak kayak sekarang pasarnya datang ke rumah ya kan lewat marketplace atau nggak kayak zaman sekarang yang dengan segala kemudahan kita bisa tinggal belanja terus langsung di delivery order. Makanya tadi Bunda bilang gak bisa ngebandingin satu dengan yang lainnya karena itu tadi tantangannya juga berbeda. Tapi sekali lagi dalam sebuah tujuan finansial atau tujuan kehidupan, tantangan adalah jalan yang harus kita dobrak, harus kita lewati ya teman-teman. Nah yang kedua adalah tidak ada target menabung. Jadi kalau ibu-ibu zaman dulu lebih slow, pokoknya ada uang yang paling penting disisihkan setiap bulan. Nah metode emas itu juga udah terkenal dari zaman dulu. Ibu-ibu zaman dulu tuh lebih cenderung kayak kalau punya uang ibaratnya nabung emas. Kalau mau renovasi rumah atau anak sekolah atau bahkan Idul Fitri mereka tinggal jual emasnya. Nah yang ketiga adalah menanamkan kebiasaan menabung. Banyak banget kan cerita-cerita ibu zaman dahulu nih yang agak takut untuk berhutang. Bahkan kalau punya hutang di warung tetangga contohnya, mereka yang ingat sendiri. Jadi kalau tanggal gajian udah pada ke warung tetangga untuk ngebayarin kasbonnya. Dan yang keempat, tidak terburu-buru dalam memiliki. Jadi ibu zaman dulu tuh nggak cepat-cepat untuk memiliki sesuatu ya teman-teman. Dia lebih kayak sabar, slow, bersyukur dengan yang ada. Bahkan
Ibu zaman dulu tuh cenderung nggak terlalu ambisius dalam memiliki sesuatu, tapi jadwal mereka tuh lebih terkontrol karena itu tadi terdorong atau dipengaruhi faktor lingkungan, kayak pasarnya aja kan harus bergantian, terus kendaraan nggak semudah kayak zaman sekarang yang kalau mau kemana-mana harus naik ojek atau sebagainya. Kalau sekarang tinggal pesan Grab udah beres. Nah, atau misalnya kemudahan dalam berbelanja, kan zaman dulu nggak kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ikhlas dalam rutinitas. Mungkin bukan tidak ada afeksi di zaman dulu, ada, tapi nggak terlalu yang di blow up. Kadang-kadang tuh sesuatu yang tadinya ikhlas karena kita ngebaca sesuatu yang kayak seolah-olah kita paling menderita, itu ikhlasnya bisa ambiar juga. Makanya Bunda selalu bilang jangan terlalu terfokus sama status-status yang membuat seolah-olah pekerjaan kita itu berat, yang working mom dianggap tidak sayang sama anaknya, yang ibu rumah tangga dianggap tidak berkembang, atau pekerjaan 24 jam. Nah, lebih baik kita mengafirmasi diri agar lebih mencintai diri sendiri ya teman-teman. Atau bahasa ngetrennya self love. Belibet aja udah mau akhir-akhir bulan, kebiasaan ya Bun Ayah. Terus ibu zaman dulu tuh kayak lebih konsisten dalam meal plan. Pokoknya hari ini mau bikin sayur A, B, C ya udah dia bikin. Terus anak-anaknya memang harus makan yang udah dimasak, mohon maaf. Dan selanjutnya hiburan tuh selalu disesuaikan budget dan selalu happy dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin hanya muter-muter pakai motor itu udah happy banget, jalan-jalan ke pasar malam udah happy. Terus ibu zaman dulu memang lebih cenderung jarang males dan yakin atas rezeki itu selalu nomor satu. Nah, ibu zaman dulu dalam mengatur uang tuh tidak banyak menghabiskan waktunya untuk galau. Misalnya mereka tuh udah punya tempat mentega warna hijau, tuh jadi nggak galau lagi harus punya warna putih dan selaras, semua itu enggak. Ya meskipun ya ada beberapa yang mungkin ya mengedepankan untuk keindahan estetik ya, atau rapi gitu ala-ala jati semua. Kan kalau zaman dulu tuh lebih ke jati-jati ya teman-teman, kalau sekarang kan lebih ke minimalis. Nah, tapi apakah ibu zaman dulu tidak memiliki kekurangan dalam mengatur keuangan, dalam mengatur kebiasaan? Tentunya punya, yang menjadi kelebihan di era zaman sekarang. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru ngeklik video ini nih, hello, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Bagi kamu yang langganan channel ini juga sama. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dimanapun berada. Kenalin ya, saya Bun Ai, Bunda Ayu. Jadi banyak banget yang tanya, Bun Ai itu Bunda Ayah? Bukan ya, tapi Bunda Ayu. Nama aslinya ada Ayu-ayunya? Nggak ada ya. Nama aslinya tuh Rizky Safrelia. Jadi kalau Ayu tuh kayak panggilan kesayangan aja di keluarga. Dan alhamdulillah membawa berkah juga. Selain jadi channel YouTube, di sekolah anak-anak tuh Bun Ai nggak pilih kasih, jadi nggak dikenal dengan Bunda Rafa, Bunda Bima, dan Bunda Agni. Bunda Agni belum ya, karena Agni belum sekolah. Jadi di sekolah manapun selalu dipanggilnya Bun Ai. Masya Allah, tabarakallah. Nah, channel ini adalah channel pertama. Kalau teman-teman mau lihat juga untuk keseharian, bisa langsung subscribe channel Sketsa Bunda. Nah, bagi yang baru bergabung, jika berkenan untuk support channel ini jauh lebih berkembang, tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi ya. Sebelumnya terima kasih untuk seluruh support ke channel sederhana ini, dan semoga teman-teman diberikan pahala yang sama berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya dubbingnya tuh antara mau dubbing sama mau nyanyi ini, jadi nggak konsen. Karena di samping rumah atau di dekat rumah pokoknya kedengeran banget suara dangdutannya. Kalau lagi denger kayak gitu kan suka refleks ya, spontan gitu ya teman-teman, ngikut ya lagunya. Oke, jadi kita ngebahas langsung ke poin-poin terakhir. Setelah kita ngebahas kehebatan ibu zaman dulu, ada nggak sih kekurangannya? Ada, pastinya ada. Yang pertama monoton, jadi mereka lebih kayak cenderung kalau mau sesuatu tuh kayak nabung aja dulu. Nah, sementara untuk mencapai tujuan finansial, kita punya 3 kendaraan. Yang pertama adalah menabung. Nah, menabung ini memang cenderung agak lambat ya. Yang kedua berinvestasi. Nah, tentunya setiap investasi memiliki resiko. Menabung pun sebenarnya memiliki resiko. Tapi kalau investasi itu lebih agak sedikit lagi lebih tinggi gitu untuk resikonya. Yang ketiga adalah perputaran atau modal usaha. Nah, ini adalah 3 kendaraan menuju tujuan finansial. Nah, kalau zaman dulu tuh lebih kayak monoton, ya udah nabung aja. Atau investasi, pokoknya kalau punya uang lebih emas dan tabungannya tuh nggak usah kayak dibagi-bagi. Kalau zaman sekarang kan lebih detail nih. Kita kenal yang namanya sinking fund, kita kenal yang namanya tabungan untuk dana hari tua, komponen dana pendidikan, komponen dana darurat. Kalau zaman dulu tuh lebih kayak
nabung di dalam satu komponen gitu ya teman-teman. Nah kalau ibu zaman dulu ini lebih menggunakan data dibanding rasa. Jadi ini entah kekurangan atau kelebihan ya. Kalau menurut Bun Ais sih juga salah satu kelebihan. Karena kalau misalnya ini kita minta jajan terus nggak punya uang. Kalau ibu zaman dulu tuh kayak lebih mengedepankan data, ya nggak ada nanti lagi jajannya. Ya udah mama udah masak, ya udah ini dulu yang dimakan. Kalau zaman sekarang tuh yang Bun ngelihat ya, meskipun nggak semuanya itu secara habit lebih mengedepankan rasa. Jadi kayak rasa aduh kasihan anak-anak. Entah borosnya ini terdominasi oleh rasa trauma yang diciptakan zaman dahulu karena merasa dulu tuh aku nggak bisa loh begini, dulu tuh aku nggak bisa loh untuk makan enak, yang akhirnya membuat ibu zaman sekarang jauh lebih boros dan lebih susah untuk ngatur keuangan. Tapi ibu zaman sekarang lebih jago untuk berinvestasi, udah mulai melek banget sama finansial. Dan yang ketiga, zaman dulu lebih pasif dalam income ya, karena emang nggak semudah zaman sekarang untuk mencari income tambahan. Nah jadi ini aja teman-teman yang bisa Bunda sharing di hari ini, semoga menginspirasi dan kita bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.